kita berdoa dulu ya nak ya. Oke, silakan disiapkan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dimulai. Selesai. Kita absen dulu. Abdullah, Adam, Alfarezi, Raden. Ada Raden? Oke. Ya, hadir semua ya pada hari ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bukti peradaban Islam pada masa modern. Untuk memulai pembahasan ini, Ibu akan mereview sebentar ya pembahasan di pekan lalu. Yaitu yang pertama tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Oke, coba Davina, tokoh-tokohnya siapa aja Davina? Terus? Oke, ada Tatahwi, Muhammad Ali Pasha. Siapa lagi yang mau menambahkan? Muhammad Ali. Oke, hai. Siapa? Ada lagi? Said Ahmad Khan, dan masih banyak lagi ya tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Kemudian isi pemikiran-pemikirannya juga banyak di dalam tokoh-tokoh tersebut. Oke, kita lihat dulu slide-nya. Pada masa klasik, pertengahan, dan modern, sejarah Islam pada masa klasik. Ran, dari mana sampai mana kalau masa klasik itu Ran? Dari zamannya Rasulullah sampai zamannya dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian pada masa pertengahan, Faisal, dari zamannya siapa Sal? Pertengahan, Kerajaan Mughal. Kemudian kerajaan apa lagi Sal? Turki Utsmani. Terus apa lagi? Safawiyah. Oke, betul Faisal. Nah, itu pada zaman pertengahan ya. Ya, tadi ada tokoh-tokohnya juga. Oke, kita akan membahas tentang ini ya, bukti peradaban Islam pada masa modern. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasarnya, dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Saya memakai model pembelajaran snowball drawing agar kalian lebih menangkap materi yang akan dibahas pada hari ini, gitu ya. Bukti-buktinya apa saja. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya nalar karena siswa harus menjawab pertanyaan dari kelompok lain dan membuat pertanyaan untuk dilemparkan kepada kelompok yang lain. Seperti itu. Jadi nanti kita buat kelompok ya seperti pekan lalu. Silakan nomornya. Satu. Oke, untuk memulai kita memakai model pembelajaran snowball drawing, di sini saya akan berikan kertas kosong. Kalian nanti menuliskan pertanyaan, kemudian kalian remes gitu ya, kayak seperti bola, dan kalian lemparkan ke kelompok yang kalian inginkan. Seperti itu. Paham? Paham Ibu. Ya. Nah, di sini ada PowerPoint-nya, ada link YouTube untuk kalian mendengarkan bukti peradaban Islam pada masa modern. Kemudian kita akan memulai proses pembelajaran dengan cara snowball drawing ya. Lihat dulu di sini ada pretestnya. Coba Ibu mau nanya, yang kamu tahu deh, yang kamu ingat aja ya untuk pretestnya. Sebutkan bukti dari peradaban Islam pada masa modern di bidang politik, sastra, dan ilmu pengetahuan. Siapa yang bisa? Coba satu orang. Bidang politik contohnya apa? Oke, di Malang misalnya. Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Oke, di bidang politik adanya sebuah kemerdekaan Indonesia. Ya, kemudian ada lagi selain di bidang politik, di bidang sastra dan ilmu pengetahuan apa? Axel. Axel di bidang apa, Axel? Oke, apa di bidang pengetahuan? Alifasnya melakukan pendidikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah penangkaran. Oke, itu di bidang pengetahuan ya, bahwa Alifasya membentuk sebuah sekolah militer dan yang lainnya. Ya, saya akan membagikan kertas ini untuk kalian membuat sebuah pertanyaan.
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 harus semangat. Sunaka Alvarez, kelompok 6. Ya, oke. Silakan kalian buat pertanyaan. Ibu kasih waktu untuk kalian membuat pertanyaan dan nanti kalian lemparkan kepada kelompok lain. Ya, dimulai. Satu pertanyaan dulu. Satu pertanyaan, nanti kita mau kurang 2 pertanyaan dan sebagainya. Satu pertanyaan dulu ya di setiap kelompoknya. Ibu kurang sastrawan yang terkenal sebagai perintis sajak Indonesia. Oke ya, di sini ada bukti peradaban Islam pada masa modern dari bidang pendidikan, politik, sastra, dan kebudayaan. Ya, yang tadi kalian sudah dapatkan kertas untuk kalian bertanya dan nanti menjawab. Silakan kelompok 1 dilemparkan kepada kelompok berapa? Silakan dilemparkan. Kelompok 1 lempar kemana? Makanya jangan, kalau bisa jangan dipotong ya, jadi biar gede. Yang gede dong. Biar gede. Oke, kelompok berapa? 3 ya? 3. Pertanyaannya apa? Dari kelompok 1. Apa yang sudah dikuasai oleh Jamaluddin Al-Afghani pada usia 18 Apa yang sudah dikuasai oleh Jamaluddin Al-Afghani pada usia 18 tahun. Oke, silakan coba diskusi dulu sebentar. Ya, kita kasih kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan dilempar kemana? Kelompok berapa? Silakan dilempar. Ya. Sebutkan negara-negara yang merdeka di era pembaruan Islam. Sebutkan negara-negara yang merdeka pada saat pembaruan Islam. Oke, silakan. Apa pertanyaannya kelompok 6? Silakan dibaca. Sebutkan perubahan yang terjadi di Masjid Nabawi selama masa modern. Sebutkan perubahan ya di Masjid Nabawi pada saat masa modern. Oke, kelompok 4. Lempar kemana? Ya udah kebangun pertanyaannya. Apa? Sebutkan tokoh sastrawan Islam beserta karya sastranya yang bersifat Islami. Sebutkan tokoh apa tadi? Sastrawan Islam beserta karya sastranya yang bersifat Islami. Oke, nanti silakan jawab. Kemudian kelompok 5. Lempar kemana? Oke, dekat lagi. Sip. Oke, siapkan. Tidak didiskusi. Kelompok 6. Lempar kemana? Oke, silakan dilemparkan. Dilemparkan. Bukan tidak ngerti. Ya. Gue nggak berani kencang-kencang. Akan menolak. Jika malam gaya kaligrafi disebut apa? 6 macam gaya kaligrafi. Oh, 6 macam gaya kaligrafi ya disebut. Ini lempar satu kelompok 3. Oke, ulangi lagi pertanyaannya apa? Apa yang sudah dikuasai oleh Jamaluddin Al-Afghani pada usia 18 tahun? Ya, silakan siapa yang jawab? Siapa namanya? Mila. Mila, silakan bangun Mila. Jawab Mila. Dengarkan baik-baik. Pada usia 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Dalam karirnya, Oke, sudah? Gila, gimana di usia 18 tahun aja siapa tadi? Jamaluddin ya? Jamaluddin itu udah banyak banget karya-karyanya. Apa aja tadi?
17. 1 tahun lagi. Jadi apa kamu? Kuliah ya nanti insya Allah. Nah itu pada zamannya Jamaluddin Afghani. Oke, kemudian kelompok kedua, kelompok kelima. Oke, silakan dibaca. Sebutkan negara-negara yang merdeka di era pembaruan Islam. Negara-negara yang merdeka di pembaruan Islam. Negara apa aja? Berbagai negara-negara yang merdeka di era pembaruan Islam itu adalah ada Indonesia, Pakistan, Irak, Mesir, Syria, dan Lebanon. Pakistan sama Kirgistan. Oke, coba saya mau nanya. Tadi negara apa aja? Katanya kelompok 5. Kazakhstan, Indonesia, ya kan? Apa lagi? Sel, Mesir. Terus negara pembaruan Islam yang merdeka pada saat itu. Oke, kelompok 3 melempar kemana? 6. Apa pertanyaannya kelompok 6? Sebutkan perubahan yang terjadi di Masjid Nabawi selama masa modern. Apa tuh perubahannya? Masjid Nabawi bertambah indah dan megah dengan adanya 10 buah menara yang menjulang tinggi, 95 dan selebihnya digunakan sebagai tempat sholat. Apabila jamaah di lantai bawah terlalu padat, perlu pula diketahui bahwa seluruh ruangan dari lantai bawah Masjid Nabawi sekarang ini memakai pendingin ruangan. Iya ya. Masya Allah ya, Masjid Nabawi yang dulunya cuma biasa aja, kemudian diperbarui pada masa modern, memiliki 10 apa tadi bangunan ya, 10 pintu ya. Kemudian di atasnya itu bisa terbuka pintunya. Siapa yang di sini sudah pernah umrah ke Masjid Nabawi? Sudah pernah? Sudah ya? Belum. Terus juga di Masjid Nabawi, kalau misalnya sore siang apa ya, payungnya itu terbuka. Kalau sore payungnya tertutup di luar halaman tersebut. Masya Allah, pokoknya indah banget, besar. Nah, di pinggiran Masjid Nabawi itu ada baktinya. Bakti tahu bakti? Bakti itu adalah kuburan. Kalau di kita itu adalah kuburan. Nah, raudah. Raudah itu makamnya Rasulullah. Jadi kalau kita misalnya perempuan, kalau laki-laki enak nah. Kalau raudah bisa kelihatan, tapi kalau perempuan nggak bisa. Kenapa? Karena ditutup oleh kayak papan gitu. Jadi kita cuma lihat atasnya doang. Atas makamnya Rasulullah. Dan juga bukan tika, kalau dilihat kayak sejadah ya, warna hijau. Ya. Sebutkan tokoh sastrawan Islam beserta karya sastranya yang bersifat Islami. Ya, apa aja? Agenda yaitu Muhammad Iqbal dari Pakistan. Dia mengungkapkan filsafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa Urdu Arabi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 jawabannya. Tadi kelompok 4 bertanya mengenai sastranya ya. Ya, di situ ada namanya Muhammad Iqbal. Kemudian ada apa lagi tadi? Ada Muhammad Lutfi dan sebagainya, banyak sekali ya sastra yang muncul pada zaman pembaruan. Apa saja perkembangan bidang ilmu pengetahuan dari agama? Bidang ilmu pengetahuan dari agama. Pengetahuan, oke. Meliputi 2 hal, yaitu pendidikan bangsa universal dan emansipasi wanita. Pendidikan adalah hak semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin. Ya, waktu pekan lalu kan kita membahas tentang tokoh pembaharuan atau tarwi, ya kan? Yaitu dia memiliki 2 pendidikan, yaitu pendidikan apa kelompok 1? Universal sama emansipasi wanita. Jadi di situ tidak menyamakan ya, tidak menyamakan antara laki-laki dan perempuan, tapi membedakan. Walaupun emansipasi wanita, tetap laki-laki itu punya peran yang penting di dalam proses pendidikan. Oke. Ya, 6 macam kaligrafi. Ya, nama kaligrafi apa tadi jawabannya? Oke, itu ya jawabannya. Gimana kelompok 6? Maulid, gimana? Sudah paham?
kemudian masjid Nabi dalam menyalurkan ke Mesir, pendidikan ke Mesir, kemudian tadi ada filsafat dan sebagainya, masuk kemana? Bidang pendidikan. Kemudian ada yang namanya bidang politik ya. Apa aja bidang politik? Ya. Ya, oke. Jadi pada bidang politik salah satunya adalah kemerdekaan di berbagai negara. Pada masa modern itu di bidang politik, bidang sastra. Apa bidang sastra, Ronald? Menulis ya, sebuah artikel atau sebuah buku dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pembahasan ini sudah jelas. Tadi yang ingin memberikan kesimpulan kelompok 3. Ya, coba kesimpulannya apa? Berdiri. Ya, Namanya siapa? Nama saya Barangan Armada dari kelompok 3 ini memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran ini kita mempelajari tentang perkembangan dan bukti peradaban Islam pada masa modern. Ada di perkembangan di bidang politik, di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang politik ada Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Di bidang jadi juga perkembangan terutama di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang sastra Muhammad Iqbal lahir di panggung yang sama, berusaha mengubah sistem pemerintahan korporasi menjadi demokrasi. Jadi pokok pemikiran Kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini dengan pertanyaan, jawaban, dengan metode Snowball Drawing membuat kalian lebih luas lagi pemahamannya, kemudian lebih kritis lagi di dalam proses pembelajaran. Tidak hanya pelajaran agama saja, nantinya kalian bersifat kritis tetapi pelajaran-pelajaran yang lainnya, di mana tujuan semuanya adalah di dalam bukti peradaban Islam pada modern ini semuanya untuk kalian pastinya, ya kan? Dari bidang pendidikan, politik, sastra dan kebudayaan itu nanti akan dikembangnya sudah menjadi seorang yang memang intelektual, yang jenius, ya. Oke.